saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi wanita. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Berasal dari bahasa Latin yaitu anatomi, ana, yang artinya bagian, memisahkan. Tomi atau tomi yang berarti tomneine, yaitu iris atau potong. Nah, fisiologi sendiri atau fisis atau physis yang artinya alam atau cara kerja, dan logos atau logi yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, jadi anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagian alat tubuh itu bekerja. Nah, jadi anatomi fisiologi sistem reproduksi perempuan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Selanjutnya, hormon pada sistem reproduksi wanita. Ada estrogen. Nah, estrogen sendiri itu adalah suatu dari dua hormon utama pada wanita yang diproduksi di ovarium. Namun, kelenjar adrenal dan sel-sel lemak pun memproduksi hormon ini meski dalam jumlah kecil. Hormon esteron berperan penting dalam membentuk fisik seorang gadis pada masa pubertas, seperti pertumbuhan payudara serta memulai dan mengontrol siklus menstruasi. Nah, selain itu, hormon ini punya fungsi penting dalam proses persalinan, membantu menjaga kadar kolesterol, serta kesehatan tulang, otak, jantung, kulit, dan jaringan lainnya. Selanjutnya ada progesteron. Progesteron adalah jenis hormon utama wanita lainnya. Sama seperti estrogen, progesteron diproduksi oleh kelenjar adrenalin dan juga ovarium, tepatnya di korpus luteum. Saat hamil, plasenta juga memproduksi hormon ini. Hormon progesteron berperan dalam siklus menstruasi dan proses pembuahan. Nah, pada pembuahan, hormon ini membantu mempersiapkan endometrium atau dinding rahim untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Nah, selanjutnya ada testosteron. Testosteron mungkin identik dengan hormon pada pria. Namun nyatanya, ovarium dan kelenjar adrenal wanita pun memproduksi hormon testosteron meski dalam jumlah kecil. Seperti yang dimiliki pria, hormon testosteron pada wanita pun memiliki fungsi penting dalam reproduksi wanita. Fungsi ini terkait mengontrol naik dan turunnya hasrat seksual serta menjaga ovarium agar berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, tak hanya itu, testosteron juga memainkan peran penting pada kesehatan tulang wanita. Nah, selanjutnya ada oksitosin. Jenis hormon pada wanita lainnya adalah oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh bagian otak hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Pada wanita, hormon oksitosin berperan penting dalam proses persalinan. Nah, hormon ini merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulainya persalinan. Nah, setelah bayi lahir, oksitosin berperan dalam proses laktasi. Pada proses laktasi, hormon oksitosin berperan dalam memproduksi ASI dan mengalirkan ASI ke payudara. Selanjutnya, ada luteinizing hormon atau LH. Nah, luteinizing hormon atau LH ini adalah hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini berperan dalam mengontrol fungsi gonad yang meliputi ovarium pada wanita atau testis pada pria. Nah, pada wanita, hormon LH membantu mengontrol siklus menstruasi.
Hormon ini juga berperan dalam ovulasi, yaitu memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, selanjutnya Follicle Stimulation Hormone atau yang disingkat FSH. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita lainnya adalah Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Hormon LH dan FSH sama-sama diproduksi di otak. Mirip dengan LH, fungsi hormon FSH pada wanita adalah membantu mengontrol siklus menstruasi dan berperan dalam proses ovulasi. Nah, hormon ini merangsang perkembangan folikel ovarium yang matang dan mengontrol produksi sel telur pada wanita. Baiklah, selanjutnya rekan saya, Siti Rizkana Belawati akan menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, saya Siti Rizkana Belawati akan melanjutkan penjelasan dari Ranti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses oogenesis, fase menstruasi dan juga kehamilan. Nah, pada proses oogenesis itu sendiri ada melalui berbagai fase. Yang pertama yaitu ada fase pembelahan dan penggandaan. Nah, pada proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Nah, untuk mitosis ini sendiri adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak yang identik. Sedangkan meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masing memiliki jumlah kromosom yang setengah dari sel induknya. Lalu pada fase yang kedua yaitu ada fase perkembangan. Nah, berbeda pada proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Nah, akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma. Nah, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Nah, pada fase yang ketiga yaitu fase pematangan. Nah, setelah itu oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Nah, pembelahan polar pertama juga akan membelah menjadi dua bagian polar kedua. Nah, ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias yang kita sebut dengan sel sperma. Nah, dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi akibat ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Nah, lanjut kepada pembahasan fase menstruasi dan juga kehamilan. Pada fase menstruasi. Nah, untuk pada fase ini lapisan dinding di dalam rahim yang mengandung darah, kemudian sel-sel dini rahim dan juga lendir atau yang kita kenal dengan endometrium akan luruh keluar melalui vagina. Untuk fase yang kedua ada fase folikular. Nah, tahap ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi sehingga memasuki fase ovulasi. Nah, di tahap ini ovarium memproduksi folikel yang berisi sel telur. Nah, pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium menjadi tebal. Lalu pada fase yang ketiga ada fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini sel telur dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Nah, sel telur yang telah matang akan bergerak ke tuba Fallopi dan menempel pada dinding rahim. Nah, sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam. Nah, lalu pada fase yang keempat ada fase luteal. Nah, setelah melalui fase ovulasi tadi,
folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur yang akan membentuk korpus luteum. Nah, yang kemudian ini akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Nah, yang ini juga dikenal dengan fase pramenstruasi. Nah, pada tahap ini wanita umumnya merasakan beberapa gejala. Nah, seperti payudara membesar, munculnya jerawat, badan terasa lemas, dan mengalami perubahan mood yang biasanya terjadi ketika menstruasi berlangsung. Nah, untuk pada fase kehamilan ada proses kehamilan terbagi menjadi dalam 3 tahap. Tahapan yang pertama yaitu tahap germinal. Nah, pada tahap germinal, sperma dan sel telur bersatu di salah satu saluran tuba Pavlovi. Nah, telur yang dibuahi ini yang biasa kita kenal dengan zigot, kemudian akan bergerak menuju rahim. Nah, perjalanan ini bisa memakan waktu sehingga seminggu. Nah, sedangkan pembelahan sel dimulai sekitar 24 hingga sampai 36 jam setelah pembuahan. Nah, dari hal ini hanya dalam beberapa jam setelah konsepsi. Nah, zigot bersel tunggal mulai berjalan dari tuba Pavlovi ke uterus. Nah, di mana ia akan memulai proses pembelahan dan pertumbuhan sel. Nah, melalui proses mitosis, zigot pertama dibagi menjadi 2 sel. Nah, kemudian menjadi 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut dengan Saudari Yola. Baiklah, saya Yola Yulianis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua, tahap embrio. Pada fase ini, masa sel dikenal sebagai embrio. Awal minggu ketiga setelah konsepsi memulai periode embrionik. Masa ketika masa sel menjadi manusia. Tahap embrionik ini menandai peran penting dalam perkembangan otak. Embrio mulai membelah menjadi 3 lapisan yang masing-masing akan menjadi sistem tubuh yang penting. Sekitar 22 hari setelah pembuahan, membentuk tabung syaraf. Tabung ini nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf pusat termasuk sumsum tulang belakang otak. Selanjutnya ada tahap janin. Setelah diresistensi sel berbagai besar selesai, embrio memasuki tahap berikutnya yang dikenal sebagai janin. Perkembangan pada periode tahap janin ini menandai perubahan di otak. Periode perkembangan dimulai selama minggu ke-9 dan berlangsung hingga akhir kehamilan. Pada fase ini, berat janin akan mencapai sekitar 3 ons. Berat dan panjang janin pun akan terus tumbuh, meskipun sebagian besar pertumbuhan fisik terjadi pada tahap akhir kehamilan. Selanjutnya ada penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia, yaitu sindrom ovarium polycystic. Penyakit ini yaitu sindrom ovarium polycystic atau PCOS adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi manusia yang cukup sering menyebabkan masa kesuburan. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita subur. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada ovarium dan kelenjar adrenal, sehingga hormon androgen atau hormon seks laki-laki berjumlah lebih banyak daripada nominalnya di dalam tubuh wanita. Penyakit ini rentan menjadi pada wanita yang memiliki kelainan hormon dan diabetes. Selanjutnya ada penyakit infeksi menular seksual atau disebut juga dengan IMS. Penyakit ini
Penyakit pada sistem reproduksi wanita yang mungkin muncul lainnya adalah infeksi menular seksual. Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita IMS akan menularkan penyakit tersebut. Ketika diderita oleh perempuan hamil, maka IMS bisa menyebabkan dampak serius pada janinnya. Selanjutnya ada penyakit myom. Penyakit pada sistem reproduksi wanita lainnya adalah fibroid rahim atau myom. Myom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Meskipun penyebab pasti myom rahim ini belum diketahui, namun terdapat 2 faktor yang dapat meningkatkan risiko wanita untuk terkena penyakit ini, yaitu gangguan hormon atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada faktor genetik atau keturunan. Selanjutnya ada penyakit kanker pada sistem reproduksi manusia. Kanker yang menyerang organ reproduksi wanita disebut juga kanker ginekologis. Beberapa jenis kanker yang termasuk dalam kelompok kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan kanker vulva. Selanjutnya ada penyakit endometriosis. Salah satu penyakit pada sistem reproduksi manusia yang cukup sangat sering didengar adalah endometriosis. Kondisi ini terjadi ketika lapisan jaringan di rahim tumbuh di organ atau bagian dalam tubuh lainnya, misalnya di ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Selain itu juga ada penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan pada organ reproduksi manusia. Penyakit ini biasanya terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke pinggul, lalu menimbulkan peradangan di daerah tersebut. Selanjutnya juga ada penyakit rahim turun atau prolapsus uteri. Ini adalah kondisi di mana posisi rahim turun hingga ke vagina atau keluar dari bagian tersebut. Rahim turun lebih banyak terjadi pada wanita yang sudah menopause, usia tua, atau pernah melahirkan secara normal lebih dari 2 kali, dan wanita yang memiliki kelemahan pada otot pinggul. Yang terakhir ada penyakit interstitial cystitis. Penyakit ini yang bisa menyerang organ reproduksi manusia adalah interstitial cystitis. Kondisi ini terjadi ketika kandung kemih atau daerah sekitar pinggul mengalami nyeri kronis, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan terus-menerus. Wanita yang menderita penyakit ini akan sering merasa wanita yang terus kena penyakit ini akan merasa lebih ingin buang air kecil terus-menerus atau setiap menit. Ada ketidaknyamanan atau nyeri di perut atau pinggulnya. Nyeri pinggul atau saat ditekan, dan nyeri saat berkemih.